Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Sarah-Daraini dengan NIM 202031155 dari kelas Machine Learning kelas F. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video tentang model linear regresi dan naive Bayes. Nah, yang pertama itu kita harus mengimport library pada Java-nya, yaitu import numpy as np, import pandas as pd, dan import format plotlib as plt agar datanya bisa dibaca. Kemudian kita baca datanya dengan script pd.read_csv karena di situ file datanya .csv. Kemudian kita masukkan nama datanya yaitu monkey minbox.csv. Setelah itu kita running. Kemudian di sini kita ubah data yang awalnya variabel menjadi integer atau angka, yaitu di sini terdapat 10 objek atau data yang akan kita ubah dengan nama objek masing-masing tersebut. Kemudian setelah kita masukkan dengan syntax print data, nama objek, kemudian deskripsi data, karena di sini ada 10 data yang objek yang masih dalam variabel, kemudian kita ubah menjadi integer. Kemudian kita lakukan import kategorikal dengan label encoder. Nah, di sini kita masukkan kembali ke 10 objek yang datanya telah diubah dari variabel menjadi integer. Kemudian kita ubah menjadi data integer lagi. Setelah itu kita menggunakan syntax for in categorical data dengan print data unique. Kemudian data yang telah diubah tadi kita deklarasikan dengan menggunakan label encoder. Setelah itu kita panggil data yang telah diubah. Setelah data berhasil diubah menjadi data integer, maka kita akan melakukan ke next tahap selanjutnya, yaitu proses training test split. Tapi sebelumnya kita akan melakukan atau menentukan data yang akan di training. Nah, sebelumnya tadi saya menggunakan data variabel monkeybox. Kemudian sintaks untuk training text plain yaitu menggunakan form scalar, kemudian memasukkan xtrain, ytrain, dan ytest. Kemudian pada xtrain dan ytest kita gunakan model shape. Kemudian kita menggunakan model Gaussian NB. Setelah itu kita melihat model yang telah dibuat dengan menggunakan. Selanjutnya kita akan melihat hasil data atau akurasi yang telah dibuat. Berdasarkan data yang tersebut kita mendapatkan tingkat akurasi yaitu 0,68. Kita akan menggunakan metode regresi, yaitu yang pertama kita import library-nya dulu agar dapat membaca data. Kemudian kita masukkan dataset agar dapat terbaca dengan format CSV, karena kita menggunakan format CSV dengan memasukkan nama dataset yang telah digunakan sesuai dengan namanya. Kemudian kita panggil datasetnya. Setelah di running maka dataset tersebut akan muncul. Kemudian kita lakukan dataset korelasi agar melihat tingkat korelasi dataset tersebut. Setelah itu kita menentukan label data X dan label data Y terhadap data tersebut. Nah, di sini saya menggunakan label data X yaitu data price dan label data Y yaitu data view. Dengan mengambil data dari price dan data view, kemudian untuk titelnya kita menggunakan titel perbandingan harga dan tampilan. Setelah itu kita tampilkan hasil tersebut dengan menggunakan sintaks plt show. Setelah itu kita proses training.
dengan menggunakan sintaks Y sama X sama dengan NP array data price, karena di sini kita menggunakan label X data price, dan Y NP array data view karena di sini label X sebagai data view. Kemudian kita lakukan X-train. Selanjutnya proses training. Yang di sini kita menggunakan metode linear regression dengan fit train X-train, Y-train. Kemudian kita lakukan uji coba atau training terhadap kedua data tersebut, yaitu variabel X dan variabel Y, yang dimana kita mau menentukan color atau warna untuk setiap data variabel X dan Y itu berwarna merah, dan garis atau tingkat akurasinya kita beli warna biru. Sama seperti pelabelan sebelumnya dan titel sebelumnya, kita menggunakan nama yang sama. Kemudian kita menggunakan sintaks print intercept dengan model intercept, kemudian print slope dengan model coef. Kemudian kita panggil data pemodelan tersebut dan beri intercept 50. Kemudian kita lakukan proses pengetesan. Nah, sebelum itu proses pengetesan kita masukkan X-train, X-test, dan Y-test dengan sintaks X-test, Y-test. X-test sama dengan NP array. Di sini nilainya tergantung dari kita, dapat berubah-ubah. Di sini nilai X-test dan Y-test dapat mempengaruhi tingkat akurasi, karena di sini saya telah mengganti beberapa kali nilai X-test dan Y-testnya, sehingga dari hasil percobaan terakhir saya menggunakan X-test sama dengan NP array 30 Nah, bisa dilihat dari sini saya mencoba beberapa kali penggunaan jumlah X-test dan Y-testnya, dan pada akhirnya saya mengambil atau menggunakan jumlah X-test sama dengan 30, Y 40, 60, 70, 90, dan Y-testnya sama dengan 400, 200, 300 dengan menghasilkan tingkat akurasi min 3,17 1022.